warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik. Masih tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini di antara kalian ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ada. Oh, kenapa? Sakit. Oh, kita doakan bersama-sama semoga bagi yang sakit cepat dipulihkan, cepat diberi kesehatan, agar bisa berkumpul lagi dengan kita mengikuti pelajaran seperti sedia kala. Al-Fatihah. Saya tugaskan kepada Mbak Linda sebagai koordinator untuk memimpin doa pada pembukaan pembelajaran pagi hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Dari kalian ada yang paham mengenai materi yang akan kita bahas? Haji Wada. Oke, Haji Wada. Haji Wada merupakan materi terakhir pada bab Fathu Mekah. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai faktor keberhasilan Fathu Mekah. Sekarang kita akan mempelajari materi Haji Wada pada bab terakhir di Fathu Mekah. Sebelum saya menjelaskan jauh mengenai pengertian Haji Wada sendiri, saya flashback terhadap pembelajaran bab haji. Ada yang tahu mengenai pengertian haji sendiri? Dari kalian? Oh, oke. Haji berasal dari kata al-haju yang artinya maksud atau sengaja. Al-haju ini selalu digunakan pada kata al-hajjaqidah yang artinya ia bermaksud demikian. Jadi bisa kita simpulkan secara etimologi bahwa haji adalah sengaja datang ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Sedangkan menurut syariat, haji ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan manasik atau proses ibadah haji dengan khusyuk pada waktu yang telah dikhususkan. Selanjutnya yaitu pengertian Haji Wada. Sebelum saya jauh menjelaskan pengertian Haji Wada, saya akan menjelaskan terlebih dahulu peristiwa Haji Wada. Haji Wada ini bisa disebutkan dengan haji pamitan. Kenapa kok bisa disebutkan dengan haji pamitan? Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan peristiwa Haji Wada terlebih dahulu. Ibu himbau kalian untuk lebih memperhatikan lagi apa yang akan Ibu bahas, karena pada akhir pembelajaran kita Ibu akan memberikan soal untuk kalian agar kalian diskusikan nanti. Haji Wada tepatnya pada tahun 10 Zulhijjah, Rasulullah mengajak semua kaum muslimin dari segala penjuru dunia untuk bersama-sama bergotong royong menunaikan ibadah haji. Pada waktu itu rencana beliau ini memberikan rasa positif, memberikan dampak positif, yaitu semua kaum muslim berantusias dan bersemangat untuk menunaikan ibadah haji bersama-sama Rasulullah. Nah, maka pada tanggal 25 Zulqa'dah, Rasulullah dan seluruh kaum muslimin waktu itu berkumpul di Madinah untuk bersama-sama menuju ke Mekah menunaikan ibadah haji. Selanjutnya pada tanggal 8 Zulhijjah, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju ke Mina dan beristirahat. Nah, setelah itu keesokan harinya setelah menunaikan ibadah sholat subuh, beliau melanjutkan perjalanannya lagi untuk menuju ke Gunung Arafah. Nah, setelah itu Rasulullah berjalan dan sampai pada sebuah desa yang lebih tepatnya bertempat di sebelah timur Arafah, yaitu yang bernama Namirah. Nah, pada di desa tersebut beliau
beristirahat bersama kaum muslimin dan berkemah bermalam di sana untuk menghilangkan rasa capek sejenak. Nah, setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya lagi pada saat matahari tergelincir menuju ke wadi yang bertempat di Iran. Pada saat itu Rasulullah dan Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke wadi yang bertempat di Iran. Beliau bersama kaum muslimin bersama-sama mengucapkan kalimat talbiyah dan takbir. Nah, Rasulullah melanjutkan khutbah. Setelah itu Rasulullah melanjutkan khutbah dan memberikan pesan-pesan terakhir yang menjadi peristiwa penting pada pembelajaran Haji Wada ini. Kenapa kok bisa dikata peristiwa penting? Karena di dalamnya terdapat pesan-pesan dan khutbah Rasulullah yang terakhir kali untuk disampaikan kepada seluruh umat muslim. Nah, apa Bu isi dari khutbah dan pesan-pesan terakhir yang disampaikan Rasulullah pada masa itu? Yaitu yang pertama adalah janganlah kalian kasar ataupun aniaya istri-istri kalian. Yang kedua, janganlah kalian saling membunuh atau berlaku riba seperti kebiasaan jahiliyah pada masa itu. Yang ketiga, berpegang teguhlah kalian kepada kitab Allah dan sunnahnya. Yang keempat, kalian sebagai umat muslim hendaknya kalian saling bergotong royong, saling membantu, saling melengkapi, saling bersaudara, karena di antara kalian tidak ada hal yang lebih tidak ada kelebihan di antara kalian melainkan ketakwaan kalian sendiri. Nah, selanjutnya yaitu berzakatlah kalian secara lapang dada. Yang ketujuh, tunaikanlah haji bagi yang mampu. Dan yang terakhir yaitu patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga. Amin. Dari situ kenapa Rasulullah bisa memberi khutbah dan pesan-pesan terakhir? Karena setelah itu Rasulullah mengucapkan dan beliau berkata, siapa tahu aku tidak akan bisa bertemu dengan kalian semua setelah tahun ini. Kenapa Rasulullah bisa berkata seperti itu? Karena Rasulullah sudah merasa tugas-tugas yang diemban dan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan Allah kepada Rasulullah sudah cukup dan sudah selesai tugasnya, usai sampai di situ, karena Rasulullah merasa sudah membawa agama kita, agama Islam sendiri menjadi agama yang paling sempurna hingga saat ini. Maka dari itu Haji Wada bisa dikata haji pamitan, karena Rasulullah masih sempat untuk berpamitan kepada kita kaum muslim kala itu untuk berjaga-jaga. Rasulullah tidak bisa menyampaikan tidak bisa berpamitan lagi, tidak bisa bertemu lagi. Nama lain selanjutnya yaitu saya akan supaya lebih jauh lagi mengenal Haji Wada. Setelah itu agar kita lebih jauh lagi mengenai Haji Wada, Ibu akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang nama-nama lain Haji Wada. Yang pertama yaitu Hajat al-Islam. Kenapa kok bisa dikata Hajat al-Islam? Karena haji Nabi pada masa itu merupakan haji yang pertama dan terakhir sesuai dengan ketentuan dan syarat Islam. Sehingga sampai saat ini menjadi sebuah rujukan untuk kaum muslim hingga saat ini. Nah, yang kedua yaitu Hajat al-Balaghah, haji penyampaian. Kenapa kok bisa disebut haji penyampaian? Karena pada saat itu Rasulullah menanyakan sesuatu hal pada salah satu umatnya
yaitu hal balagot. Apakah aku telah menyampaikan? Nah, menyampaikan apa? Menyampaikan ajaran Islam. Karena pada saat itu juga Rasulullah mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk bagaimana tata cara pelaksanaan sebenar-benarnya haji yang telah diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan disyariatkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat muslim. Yang selanjutnya yaitu hajat at-tamam, haji kesempurnaan. Kenapa kok bisa disebut haji kesempurnaan? Karena pada saat itu setelah Rasulullah menyampaikan khutbahnya, turunlah sebuah firman Allah, surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Yang selanjutnya yaitu mengenai filosofi dan hikmah. Yang pertama, 1. Mengenakan pakaian ihram. Mengenakan pakaian ihram. Jika jamaah sudah mengenakan pakaian ihram, itu berarti tandanya sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji. Apa hikmah dari mengenakan pakaian ihram? Nah, dari sini kita bisa merenungkan bahwa Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Contohnya pada hari akhir, hanya Allah yang bisa berkuasa atas segala sesuatunya. Yang kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf yaitu Ka'bah merupakan kiblat kita. Seluruh umat muslim dari segala penjuru dunia memampatkan wajahnya pada saat sujud dan sholat pada arah kiblat yaitu Ka'bah. Nah, dari situ kita bisa mengambil hikmah bahwa saat kita melaksanakan ibadah dalam jumlah yang besar, seperti contohnya tawaf dalam pelaksanaan haji, itu akan menimbulkan rasa kesatuan, rasa solidaritas. Dan yang terakhir yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Dari sini kita bisa flashback mengenai mengenai kisah Siti Hajar dan anaknya yang bernama Ismail. Nah, pada saat itu Siti Hajar mencari-cari mata air untuk minum karena anaknya yang sedang kehausan. Nah, karena memiliki rasa percaya yang sangat besar terhadap Allah, maka dengan berserah diri beliau Siti Hajar ini menitipkan anak satu-satunya untuk ditinggalkan dan Siti Hajar ini meninggalkan Ismail. Nah, berlari kecillah Siti Hajar ini dari Safa menuju ke Marwah untuk mencari mata air. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hikmah sa'i antara Safa dan Marwah? Dari situ kita bisa menyimpulkan dari sa'i, jika kita melakukan segala hal, sesuatu apapun, dalam berusaha, dalam berjuang, ingin menggapai keinginan kita, alangkah baiknya kita disertai dengan tawakal. Nah, bagaimana hikmah Safa dan Marwah? Nah, Safa dan Marwah bisa kita samakan dengan seperti apa sih tingkatan kebaikan dan kesucian kita. Dari sini, jadi Ibu tidak bisa menyampaikan materi secara detail karena durasi yang tidak memungkinkan. Dari sini mungkin ada di antara kalian yang tidak paham dan ingin mau bertanya. Silakan. Oke, tidak ada. Dari janji Ibu di awal, karena Ibu ingin memberikan tugas, jika kalian memang benar-benar mendengarkan, pasti kalian akan paham
Apa isi jawaban yang Ibu sampaikan? Pertanyaannya, apa yang disampaikan Rasulullah kepada umat muslim saat itu pada khutbah dan pesan-pesan Rasulullah yang disampaikan pada umat muslim kala itu? Nah, kalian searching, cari dari berbagai sumber, kalian tulis. Nah, untuk kalian ini bagi beberapa kelompok, kalau tidak 2 atau 3 kelompok, kalian diskusikan bersama. Nanti hasilnya kalian kumpulkan ke koordinator Mbak Linda. Nanti dia Mbak Linda mengumpulkan dan menaruhnya di ruang guru. Nah, baik. Terima kasih anak-anak. Mungkin pelajaran kita selesai sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan kalian dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.